Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mengadakan ibadah. Sebelum kita mengadakan ibadah, marilah kita pada saat ini berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, sumber dalam kekuatan kehidupan kami. Puji syukur dan terima kasih pada saat ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk mengadakan ibadah. Bapa yang makasih, kami sangat bersyukur pada saat ini. Semoga Tuhan mengurapi kami dengan Roh yang kudus, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan keadaan baik. Dan biarlah ya Tuhan, kami dikuatkan oleh karena kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang makasih, banyak kesalahan kekurangan di dalam kami berdoa, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih-Nya untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai nat pembimbing pada ibadah kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 7. Yang begini firman Tuhan, dengan diberi judul kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik.
bahkan indah dan layaknya memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Marilah kita sambut Nat Pembimbing ini dengan kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 27. Kita nyanyikan bait pertama aja. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menekadkan hati kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tetapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan kesediaan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu mewujudkan hukum kasih agar damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Menyanggupi tekad kita dalam hukum kasih tadi, di sini kita diberi tuntunan sama Tuhan melalui pernyataan kasih setia Tuhan dan menurut berita anugerah dan petunjuk baru. Diambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 yang begini firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian berita anugerah dan petunjuk baru. Tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Sebagai pujian dalam menerima berita anugerah dan petunjuk baru, kita ambil dari pelengkap Kidung Jemaat
nomor 125, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pelengkap hitung jemaat 125. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi marilah terlebih dahulu kita mohon petunjuk dan pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih, atas berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari Minggu yang indah ini, di pagi yang cerah ini ya Tuhan, Engkau persekutukan kami, anak-anak-Mu, melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah, walaupun kami terpisah di tempat-tempat yang jauh, tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami, rumah kami, semua orang-orang yang saat ini bersekutu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami membuka pintu hati kami masing-masing, dan kami siap untuk mendengarkan kabar kebaikan dari firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pada minggu hari yang indah ini, kita akan bersama-sama merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, diambilkan dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang pertama, Injil Markus pasal pertama ayat 29 sampai dengan yang ke-39. Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan yang ke-39. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes
pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Mereka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menderita bermacam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saat ini bisa kita baca, kita renungkan, dan marilah apa yang kita dengarkan saat ini kita jalankan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sabdamu abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk tema khotbah pada minggu hari ini diberi judul "Kembali pada Tujuan yang Dikehendaki Tuhan". Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa itu tujuan? Tujuan adalah maksud, rencana, kegunaan atau fungsi. Dan tentunya semua orang yang ada di seluruh muka bumi ini di dalam kehidupannya mempunyai tujuan, mempunyai rancangan, mempunyai fungsinya masing-masing. Sehingga di dalam kehidupan kita saat ini ada keseimbangan karena adanya sebuah tujuan yang direncanakan oleh kita masing-masing. Seperti halnya di dalam suatu perusahaan, tentunya perusahaan itu mempunyai rancangan atau tujuan untuk mencapai suatu yang diinginkannya. Contohnya, supaya tujuan itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya ada niat, tekad yang dapat dijadikan momentum sehingga kegiatan perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, di dalam pekerjaan perusahaan
ada sebuah cuti yang mempunyai maksud dan tujuan supaya karyawan-karyawannya itu bisa bekerja dengan fresh setelah menjalani cuti. Begitu juga dengan pegawai negeri sipil, bahkan di kalangan gereja, pendeta juga mengalami cuti. Supaya apa? Supaya ada refreshing di dalam kehidupan seorang pelayan atau seorang pendeta. Seorang pendeta bisa berefleksi dengan dijalankannya cuti tersebut. Mengambil cuti bukan berarti membuang-buang waktu dengan sia-sia, tetapi memanfaatkan waktu untuk bercuti dengan refleksi atau retreat, lebih mendekat lagi kepada Tuhan, mengintrospeksi diri sejauh mana pelayanan yang dilakukan di jemaat, sehingga di dalam pelayanan setelah mengadakan cuti tersebut akan lebih baik, akan lebih semangat lagi. Karena tentunya di dalam refleksi itu seorang pelayan Tuhan akan kembali mengingat, merefleksi pelayanan-pelayan apa yang telah dilakukan di jemaat dan apa yang belum dilakukan di jemaat, sehingga pelayanan itu semakin hari semakin giat, semakin meningkat, semakin semangat. Itu yang diharapkan dari cuti karyawan maupun pegawai negeri sipil dan pelayan-pelayan gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di sini Tuhan Yesus juga mengambil waktu untuk merefleksi apa yang telah dilakukannya, pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus mengabarkan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pelayanan yang holistik, pelayanan yang secara utuh. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus tidak hanya melayani jemaat di dalam gedung gereja saja, tetapi Tuhan Yesus juga melayani di luar tembok-tembok gedung gereja, di masyarakat lingkungan. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak sekali orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan. Di sini juga disampaikan bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan mertua Simon yang sedang sakit demam. Itulah pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini, ternyata Tuhan Yesus tidak terpana, terpesona, terbawa arus dengan pelayanannya, sehingga dia hanya mementingkan pelayanan di tempat itu saja. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai tujuan, mempunyai maksud kedatangan di muka bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan seluruh orang-orang di tempat-tempat lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah tujuan Tuhan Yesus mengambil waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan Yesus bisa mengintrospeksi diri. Tuhan Yesus bisa kembali melihat pelayanan yang dilakukan di dalam kehidupan selama Tuhan Yesus melayani jemaat-jemaat, sehingga di dalam pelayanan itu tidak akan terpaku, tidak akan terlena dengan satu tujuan yang itu tidak sesuai dengan tujuan awal,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita supaya kita, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, bisa mengambil waktu senggang, bisa mengambil waktu yang tepat untuk merefleksi sebenarnya siapakah kita, mengapa kita ada di dalam dunia ini, mengapa gereja ada di tempat ini, mengapa kita menjadi anak-anak Tuhan. Itulah pertanyaan yang harus ada di dalam benak kita. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan kita sebagai anak-anaknya, mempunyai tujuan supaya kita menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kita, menjadi berkat bagi lingkungan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tidak terlepas karena kita adalah anggota di dalam lingkungan keluarga. Kita mempunyai anak, mempunyai keluarga. Kita mempunyai kewajiban untuk mendidik kita, mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak terlantar karena kita terlena dengan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita lupa kewajiban, lupa akan tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini sebagai anggota di dalam keluarga. Tuhan memberikan kewajiban kepada kita supaya anak-anak kita bisa terdidik dengan baik, sehingga anak-anak kita tidak menjadi laknat, tetapi menjadi berkat bagi keluarga dan lingkungan kita. Itulah tujuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa membawa damai sejahtera, salam untuk keluarga, untuk masyarakat, jemaat yang saat ini kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu marilah bersama-sama melalui firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, kita mengambil saat hening sejenak. Kita bisa merefleksi kehidupan kita sebenarnya. Siapakah kita? Siapakah Tuhan? Sehingga kita saat ini bisa benar-benar dekat dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu saat ini benar-benar membawa penerangan hati kami. Kami bisa semakin mengerti siapakah diri kami sebenarnya, yang telah Engkau jadikan, yang telah Engkau tempatkan di tempat ini, sehingga kami bisa menjadi berkat, menjadi shalom bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, sehingga banyak orang-orang yang semakin hari semakin mengerti betapa besar kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terus ajar kami untuk semakin dekat kepadamu. Terus ajar kami untuk selalu bisa merenungkan apa yang telah bisa kami lakukan untuk menjalani kehidupan ini lebih baik lagi, sesuai dengan tujuan awal Tuhan menciptakan kami. Ya Allah Bapa yang makasih, kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi berkat Tuhan tetap untuk semua orang
yang saat ini mendengarkan firman-Mu, yang saat ini merenungkan firman-Mu dan menjalankannya di dalam kehidupannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon ampun atas kesalahan kami, dosa-dosa kami, sehingga seringkali kami lalai menjalankan segala perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah kami Tuhan, karena kelemahan hati dan pikiran kami, karena banyak sekali godaan-godaan yang bisa membawa kami untuk semakin jauh dengan tujuan awal Tuhan menciptakan kami. Tetapi kami mohon ya Tuhan, tetap sertai kami dan bimbing kami di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, seluruh kehidupan gembala yang ada di tempat ini, baik pendeta, majelis, penetua diaken, dan seluruh jemaat-jemaat yang saat ini bekerja di ladang Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan bebankan di pundaknya, bisa semakin membawa damai sejahtera, kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan tersebar luas di seluruh muka bumi ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami, di negara kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi adalah rancangan-Mu ya Tuhan. Ini semua untuk mengingatkan kami betapa besar kekuatan kuasa-Mu di dalam kehidupan atas ciptaan yang telah Engkau jadikan ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon belas kasihan-Mu. Di dalam kami berdoa ini jauh dari kesempurnaan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa doa yang paling sempurna adalah doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus kami ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 255.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Sebagai persembahan diambilkan dari Roma 11 ayat yang ke-36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita kumpulkan persembahan ini sambil kita puji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 363. Kita nyanyikan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita aturkan sembahan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang di surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami aturkan pada saat ini dalam ucapan syukur persembahan kami. Kami kumpulkan dengan rasa ingin memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan apa yang kami kumpulkan ini Tuhan dapat digunakan oleh gereja kami, oleh majelis-majelis, oleh perangkat gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di KSP Wonosari ini Tuhan. Kami percaya segala program dapat terlaksana karena campur tangan dan kuasa Tuhan. Tuhan, kalaupun dalam kami mengaturkan persembahan ini, banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, dan Tuhan ampunkan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa, bagi majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, sehingga dalam mengelola persembahan ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang di surga, kami serahkan seluruh sisa hidup kami sepenuhnya di dalam Yesus Kristus dan doa persembahan ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama umat yang percaya di muka bumi ini, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah kita di tempat ini akan segera selesai. Tetapi Tuhan mengutus kita untuk selalu mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh muka bumi ini. Untuk itu, terimalah pengutusan dan berkat.
Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Tuhan di surga. Jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi semua orang. Haleluya, amin. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 410. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersama mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai.